Kopi pagi, selamat pagi. Hai, yuk minum kopi. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai dengan 9 dan bacaan Injilnya diambil dari kitab Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan 30. Pada bacaan yang pertama menceritakan bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa karena diajak keluar dari tanah Mesir dan mereka merasakan bahwa bukannya senang malah makin susah. Di dalam perjalanannya itu mereka kelaparan dan juga kehausan ya. Jadi mereka bilang, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kamu mau ngapain ajak saya keluar dari tanah Mesir? Mau supaya kita mati di padang gurun ini? Kemudian apa yang dilakukan oleh Musa? Apakah Musa marah? Tidak, tapi ternyata Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan." Dan engkau berdoalah kepada Tuhan Musa supaya dijauhkan ular-ular itu dari kami. Lalu Musa pun berdoa bagi bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa pun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga jika seorang dipangut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, bacaan pertama itu seperti mengingatkan kita ya, banyak kali di dalam perjalanan hidup kita ini, hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita di dalam pelayanan-pelayanan kita. Misalnya kita sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak atau menantu ya, banyak kali kita merasa kok nggak seperti yang aku bayangkan, kok nggak seperti yang aku pikirkan. Nah, peristiwa ini sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mengikuti Musa untuk berjalan keluar dari tanah Mesir mencari tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Kayaknya banyak banget kesulitannya, bahkan kelaparan dan kehausan, seperti ingin mati rasanya. Apa seperti ini yang dijanjikan? Kok malah lebih susah? Kok malah dari satu kesusahan menuju ke kesusahan yang lain? Demikian ketika kita di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan pernikahan kita, kok bukannya makin benar, makin baik, malah makin susah. Seperti itu. Akan tetapi, apa yang kita baca dari bacaan pertama ini kembali mengingatkan kita bahwa percayalah kepada rancangan Allah, percayalah kepada apa yang sudah Allah perintahkan. Turuti apa yang Allah perintahkan. Seperti halnya juga Musa taat kepada apa yang diperintahkan Allah kepadanya, membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seorang yang dipangut ular itu, ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian juga peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan-pelayanan kita ini, seperti halnya ketika kita selalu bertanya-tanya kepada Allah. Terus mulai berpikir, kenapa sih kok Allah membiarkan hal yang tidak mengenakan ini terjadi di dalam kehidupanku. Demikian juga ketika bangsa Israel terus-menerus protes, bertanya mengapa, kenapa, mengapa kita dibawa malah dari satu kesulitan ke kesulitan yang lain. Di sini menarik sekali, malah Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa-bangsa itu untuk memangut mereka. Akan tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka sendirian. Ular-ular tedung itu hanya untuk mengingatkan mereka. Demikian juga peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita ini seperti ular-ular tedung itu. Baiklah, kita kembali diingatkan seperti pada bacaan yang pertama dan bacaan Injil pada hari ini untuk kita kembali lagi melihat iman kita, yaitu percaya kepada Allah, rancangannya adalah baik, kembali melihat lagi kepada Allah kita yang maha kuasa, yang mampu melepaskan kita dari hal-hal yang tidak mengenakan, dari peristiwa-peristiwa yang menyakitkan kita dan membiarkan kita untuk tetap hidup.
Demikianlah pesan Injil pada hari ini pun, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Marilah kita mengenali lagi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang hidup dan berkuasa sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa bagi belas kasihan Tuhan kepada kita dan tentunya kepada orang-orang yang kita kasihi, agar kiranya damai sejahtera dan sukacita selalu menyertai kita. Dadah!